إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرين وغفل عن ذكره الغافلين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرين وغفل عن ذكره الغافلين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرين وغفل عن ذكره الغافلين. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. Jadi ini doa ya. Doa menarik rezeki. Nah, ini dinukil dari kitab Tadhkiratul Mustafa ya, karya Habib Abu Bakar Al-Attas. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Jadi kalau mau rezekinya ditarik ya, tertarik, bacalah sebanyak-banyaknya zikir tersebut ya. Jadi sebelum majelis kedepannya kita amalkan ini ya. Kita baca minimal 3 kali gitu. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan di ayat yang ke berapa tadi? 156 ya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila musibah datang kepada mereka, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kita ini
milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikembalikan. Baik ya. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa setiap manusia itu akan tertimpa berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Syekh, thumma wasafahum biqaulih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sifati orang-orang yang sabar itu dengan firman-Nya, dengan ucapannya. Ya. Apa dia ucapannya itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila tertimpa musibah kepadanya, wahia, bismillahirrahmanirrahim, bagikan ya. Orang-orang yang apabila musibah menimpai mereka, wahia kullu ma yu'limul qalba. Jadi musibah itu ya, wahia, dan ia musibah itu kullu, setiap ma, sesuatu yang yu'limul qalba, menyakitkan hati, memedihkan hati, itu musibah ya. Jadi musibah itu yang pada dasarnya kalau dia datang dia nggak enak hati, itu musibah. Walaupun nanti di satu sisi ada orang yang ketika itu datang menjadi nikmat, nah gitu ya kan. Tapi asalnya dia tetap menyakitkan hati seseorang, itu musibah. Awil badana, atau sesuatu yang membuat sakit badan. Sakit, apalagi? Terjatuh dari Honda, lupa nyabut kunci Honda, kan hilang pula Honda tuh. Itu musibah itu ya. Dicabut nggak kunci Honda tadi? Oh, cabut. Nah, itu musibah. Au kilaihima mimma taqaddama dzikruh, atau masing-masing dari keduanya dari yang sudah terdahulu penyebutannya. Itu musibah. Nah, ketika musibah itu datang ya kepada seseorang, maka mereka itu dengan spontanitas atau dengan hati, dengan apa yang ada dalam hati mereka, qalu inna lillahi, sesungguhnya kami ini ya, kita ini, inna lillahi, sesungguhnya kita itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Ai mamlukuna lillah. Jadi maksudnya apa? Inna lillah itu mamlukuna lillah, orang-orang yang dikuasai, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna pertama dari inna lillah. Sesungguhnya kita ini, sesungguhnya kita adalah milik Allah, yaitu mamlukuna lillah, hamba-hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Kemudian apalagi kalau sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudabbaruna tahta amrih wa tasrifih, orang-orang yang diatur di bawah perintah dan pengaturan Allah. Kalau sudah dimiliki Allah, maka kita ini diatur di bawah perintah dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat itu harus muncul waktu kita membaca inna lillahi tadi.
falaisa lana min anfusina wa amwalina syai'. Kalau sudah begitu, maka tidak ada bagi kita min anfusina, dari diri kita sendiri, jiwa diri kita, wa amwalina, harta-harta kita, sesuatu pun tidak ada. Kenapa? Karena kita ini dimiliki dan diatur oleh Allah. Fa idza ibtalana bi syai'in minha, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Nah, ibtalana, menguji kita. Menguji dengan apa? Menguji dengan apa? Dengan sesuatu daripada musibah tadi. Bila Allah menguji kita dengan sesuatu dari musibah tersebut, faqad tasarrafa arhamur rahimin bimamalikihi wa amwalihim. Jadi kalau sudah Allah tuh menguji kita dengan sesuatu daripada ujian itu, maka sungguh tasarrafa, telah mengatur, arhamur rahimin, zat yang paling penyayang dari orang-orang, dari zat yang penyayang, bima malikihi, dengan hamba-hambanya, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Nah, jadi artinya kita tuh harus sadar ketika Allah menimpakan musibah, berarti Allah tuh sedang memberikan tasarrufnya, pengaturannya kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Fala i'tiradu alaih, maka tidak ada i'tirad, berpaling ya, atau tidak ada protes, maka tidak ada hak protes, maka tidak ada protes terhadap Allah. Kita tidak bisa memprotes apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Bahkan kalau seperti itu, kalau tidak ada protes ya, kalau seperti itu, min kamali ubudiyatil abdi ilmuhu bi anna wuqu'al baliyah, min al malikil hakim alladhi arhamu bi abdihi min nafsih. Termasuk kesempurnaan ubudiyatil abdi, perhambaan hamba. Harus jadi catatan kita ya. Tadi kan kita sudah tahu itu bentuk tadabburnya Allah kepada hamba, yang kita itu tidak punya hak protes. Bahkan kalau seperti itu, termasuk sempurnanya ubudiyah seorang hamba, apa dia? Pengetahuan hamba bahwasanya terjadinya baliyah, al-baliyah ya, cobaan, minal malikil hakim, dari al-malik lagi al-hakim, yang raja yang maha bijaksana, alladzi, yang mana ia itu arhamu, sangat penyayang, bi'abdih, kepada hambanya, min nafsihi, daripada hambanya. Jadi kita harus tahu ketika musibah itu datang, sesungguhnya terjadinya musibah itu dari zat Allah, dari Allah yang dia itu sangat sayang kepada hamba, lebih dari hamba itu sayang pada dirinya sendiri. Kalau sudah seperti itu, kita akan muncul sikap, ini cobaan pasti punya hikmah. Nah, kenapa? Karena Allah itu lebih sayang daripada hamba kepada dirinya sendiri. Nah, gitu. Fayujibu lahu dzalika ar-ridha anillah. Maka mewajibkan lahu, bagi hamba itu apa? Hal tersebut yang di atas tadi, di mana musibah itu datang dari Allah yang sangat sayang kepada hamba lebih dari diri hamba sendiri.
itu mewajibkan munculnya apa? Ar-ridha, akan sikap reda terhadap Allah. Wah, ini udah tinggi nih ya. Dari sabar itu nanti akan muncul namanya ridha, keridhaan kepada Allah. Setelah itu apa? Wasyukra lahu ala tadbirih, kesyukuran terhadap Allah atas pengaturan Allah kepada hamba. Ridha, syukur. Lebih tinggi lagi. Wah, ya kan? Dari ridha menjadi syukur itu sangat tinggi. Kenapa kita bersyukur? Lima huwa khairun li abdi, terhadap sesuatu yang dia lebih baik untuk hambanya, sesuatu yang nanti muncul efeknya lebih baik dari musibah yang datang tersebut kepada hamba tadi. Nah, gitu. Ada hikmah, ya kan? Kenapa Honda Ustaz Nafis hilang misalnya? Ada hikmahnya. Nah, itu dia, dapat Honda yang bangkunya beda dari yang dulu. Nah, itu, ya kan? Dulu satuin, sekarang dua pula, kan itu kan? Nah, itu. Kemudian wa illam yash'ur bidzalik, bila hamba tidak sadar dengan hal tersebut, enggak bisa dia menghadirkan itu dalam jiwanya. Wa ma'a annana mamlukuna lillah, bersamaan bahwasanya kita itu dimiliki oleh Allah. Fa inna ilaihi raji'una yaumal ma'ad, dan bahwasanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali pada hari kembali nanti. Ada lagi? Famujazi kulla amilin, famujazin kulla amilin bi'amali, maka Allah mujazin, yang akan memberikan balasan kulla amilin, kepada setiap yang beramal dengan amalnya. Kalau kita tidak bisa merasakan itu, padahal kita itu dimiliki Allah dan nanti kita kembali kepadanya, maka ketahuilah Allah itu akan membalas setiap orang yang beramal dengan amalnya masing-masing. Fa in sabarna wahtasabna wajadna ajrana muwaffaran indah. Kalau kita itu sabar, mengharap pahala, kita akan dapat balasannya sempurna di sisi Allah. Balasannya, keadaannya sempurna di sisi Allah. Wa in jazi'na, jika kita mengeluh, wa sakhatna, marah, lam yakun hazzuna illa sukhta wa fawatil ajri, tidak adalah bagian kita kecuali kemurkaan dan hilangnya pahala. Kecuali hanya murka itu saja, efek murka dan hilangnya pahala, itu enggak dapat pahala kita, gitu kan? Fayakunul abdu lillah, fakaunul abdi lillah, maka adalah hamba itu kepunyaan Allah. Waraji'un ilaih, dan kembali kepada Allah. Min aqwa asbabis sabri, termasuk sekuat-kuat sebab kesabaran. Maksudnya apa? Ketika hamba itu sadar dia itu milik Allah, akan kembali kepada Allah, maka itu merupakan faktor yang paling kuat munculnya sikap sabar tadi. Nah, apa dia? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini ada kata ulaika ya. Ulaika, mereka itu al-mausuna bis sabril madhkur. Mereka itu al-mausufun, orang-orang yang disifati bis sabri, dengan kesabaran, al-madhkur, yang disebutkan. Alaihim salawatum min rabbihim, atas mereka
solawat dari Tuhan mereka. Apa itu maksudnya? Sana'un wa tanwihun bihalihim, pujian dan penyebutan dengan keadaan mereka. Allah puji mereka, Allah sebut-sebut mereka di sisi malaikat dengan penyebutan pujian dengan kondisi baiknya mereka. Nah, itu selawat dari Allah. Kalau selawat dari kita kepada Rasul, doa kita. Selawat Allah, pujian Allah. Wa rahmah azimah, dan bagi mereka rahmat yang agung. Jadi orang yang sabar tuh, dia dapat selawat, pujian dari Allah, dan dia dapat rahmat. Wa min rahmatihi iyahum, termasuk rahmat Allah kepada mereka itu apa? An waffaqahum lis-sabri, Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bersabar. Alladzi yanaluna bihi kamal al-ajr, yang mereka mendapatkan dengannya sabar itu apa? Sempurnanya pahala. Makanya kita mesti terus belajar untuk bersabar agar mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, kita lanjutkan lagi di kitab Nurul Dhalam, ya. Di bait yang masih yang ketiga tuh, ya. Kemarin sampai thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Nah, sekarang syarahnya wa'abbara an-nazim. Dan an-nazim memberikan ibrat, mengibaratkan bi an-nabi, dengan kata-kata an-nabi. Ada tak? Wa'abbara an-nazim bin nih. Baris keberapa tuh? Keempat apa? Dari bait tuh sekitar baris keempat. Kelima. Jadi kemarin Nabi itu, kata Nabi itu bisa diambil dari kata an-nabuwah, ya, atau dari kata an-naba. Kalau an-nabuwah itu maksudnya tempat yang tinggi. Kalau an-naba berarti yang diberikan berita dari Allah atau menyampaikan berita dari Allah. Kedua-duanya kena, ya. Kenapa? Nabi itu orang yang derajatnya tinggi, Nabi juga orang yang diberikan berita dan memberikan berita dari Allah. Nah, sekarang Syekh An-Nazim, kenapa kok ketika menyebutkan baitnya thumma salatu wassalamu sarmada 'alan nabi, kok kata-katanya pakai nabi? Walam ya'abbir bir rasul, tidak menyebutkan dengan kata rasul, tapi dengan kata nabi, ya kan? Kok tidak dengan rasul? Isyaratan, karena satu isyarat, ila annahu yastahiqqu as-salata was-salam biwasfin nubuwati kama yastahiqquhuma biwasfir risalah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastahiqqu, berhak, as-salata wassalam, akan salawat dan salam, biwasfin nubuwah, dengan sifat kenabian itu, kama yastahiqquhuma, sebagaimana berhaknya beliau akan salawat dan salam, biwasfir risalah, dengan sifat kerasulan. Nah, jadi Nabi itu dengan sifat kenabiannya itu berhak mendapatkan salawat dan salam, sebagaimana Nabi berhak mendapatkan salawat dan salam dengan sifat kerasulan. Sementara kalau kita lihat, ya,
derajat kenabian lebih umum daripada derajat kerasulan. Tidak semua nabi itu rasul, tapi setiap rasul adalah nabi. Nah, gitu. Wa muwafaqatan liqaulihi ta'ala, dan karena menyepakati terhadap firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat ke atas nabi. Nah, jadi digunakan kata nabi. Makanya kita sering bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya. Atau ada yang mengatakan Allahumma salli ala hadan nabiyil karim. Wa qawluhu, dan perkataan An-Nazim, khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang benar-benar mengesahkan Allah. Khairi bil jar, dengan baris bawah. Khairi dengan baris bawah adalah badalun minan nabi, sebagai bentuk ungkapan badal, pengganti dari kata nabi. Jadi nabi itu berupa sebaik-baik, itu badal, orang yang benar-benar telah mengesahkan Allah. Itulah. Au sifatun lahu, atau juga bisa khairi, itu khairi man itu sebagai sifat bagi nabi. Salawat dan salam ke atas nabi yang, ini sifat, merupakan sebaik-baik orang yang benar-benar telah mengesahkan Allah. Kalau badal tadi ke atas nabi berupa sebaik-baik orang yang benar-benar telah mengesahkan Allah. Wa yajuzun nasbu, boleh juga dinasabkan. Apa nasab tuh? Baris atas. Kalau jar baris bawah, majrur di baris bawah kan. Kalau nasbu tegak dia ke atas, makanya baris atas. Ala annahu maf'ulun li fi'lin mahdhub, atas pertimbangan bahwasanya perkataan khair, khaira tadi khairi, sekarang kalau di baris atas khaira, khaira man qad wahada, bahwasanya ucapan itu adalah maf'ul. Apa maf'ul tuh? Subjek, li fi'lin, bagi satu kata kerja mahdhub yang dibuang. Wa taqdir, perkiraannya amdahu, saya memuji khaira man qad wahada, akan sebaik-baik orang yang telah mengesahkan Allah. Atau kata kerjanya a'ni, saya bermaksud, saya maksudkan. Ini penjelasan kata nih, i'rab ya. Wa yajuz raf'u, ini enggak usah kita baca lah ya. Wal makna langsung. Wal makna, jadi artinya apa? Dan ada pun pengertian dari perkataan nazim ini. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidin. Nah, maksud itu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik, seutama-utama seluruh orang yang mengesahkan Allah. Siapa orang yang mengesahkan Allah? Yang paling baik itu Nabi Muhammad. Li'annahu, sesungguhnya ia Nabi, lamma syaqqa sayyiduna Jibril wa Mikail sadrahu asy-syarifa inda halimata ya, ba'da an fasalathu min ar-radha. Sesungguhnya Nabi tatkala syaqqa, membelah. Siapa? Wal makna. Coba lihat. Ada. Jadi tatkala Jibril itu membelah, Jibril, Mikail
membelah akan dadanya Nabi yang mulia inda Halimata di sisi atau ketika pengasuhan ibu susunya yaitu Halimah, ya. Ba'da an fasalathu minar radha, setelah Halimah itu melepaskan Nabi dari persusuannya, i'tabara fadlahu, maka keduanya telah mempertimbangkan, menetapkan kemuliaan Nabi, keutamaan Nabi, fadlahu wa syarafahu, kemuliaannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan dibelah itu menunjukkan Nabi itu ditetapkan kemuliaan dan keutamaannya. Wa qasahu bi fadli ghairihi, dan keduanya, dua malaikat itu membandingkan Nabi dengan keutamaan selain beliau. Jadi ketika itu dibandingkan, ini Rasul ini selain beliau. Farajjaha wa zada bi alfin min ummatihi dzawil fadli wa syaraf, maka mengungguli, menjadi unggul Rasul Nabi. Wa zada, dan melebihi beliau bandingannya, bi alfin min ummatihi, dengan 1000 orang dari umatnya, zawil fadli wa syaraf, yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Nabi itu mengungguli 1000 orang. Nah, itulah. Makanya Rasul itu lebih kuat dari umatnya dari sisi fisik, ya kan? Famin ummatihi, dan termasuk umatnya Nabi siapa? Adalah, dan termasuk umatnya Nabi baqiyatul anbiya'i wal mursalin, sisa dari para nabi dan para rasul. Nah, ya, termasuk umat Nabi itu adalah sisa dari para nabi dan rasul. Mana nih maksudnya sisa itu? Nanti kita lihat, ya. Walidha qala Muhammadun al-Busairi fil Burdah. Imam al-Busairi mengatakan, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin, telah melebihi siapa? Rasulullah an-nabiyyin, akan para nabi, fi khalqin wa fi khuluqin, pada penciptaan dan pada akhlak. Bentuk Rasul itu mengungguli nabi-nabi yang lain. Akhlak Rasul mengungguli nabi-nabi yang lain. Walam yudanuhu fi ilmin wala karamin, dan mereka tidak mendekati Nabi pada bandingan ilmu dan kedermawanan atau kemuliaan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun, dan sesungguhnya mereka dari Rasul itu mencari gharfan minal bahri, akan cedokan daripada, akan mencedok daripada laut, au rashfan minad diyami, atau meneguk daripada hujan deras. Apa maksudnya? Bisa apanya tak? Syair tak? Min bahril basit. Nantilah ya. Wal makna, pengertiannya, annahu sallallahu alaihi wasallam fadalan nabiyyin wa ghalabahum fi suratihi wa syaklihi wa launih. Jadi Nabi itu mengungguli para nabi pada rupa, bentuk dan warna. Siapa nabi yang paling ganteng? Rasul. Nabi Yusuf masih kalah dengan Rasulullah. Karena di sini Nabi mengungguli penciptaan dan akhlak. Wa fi khisalihil hamidah, dan pada tingkahnya yang mulia itu mengungguli juga. Kal ilmi wal haya'i wal judi wal syafaqah, seperti ilmu, malu, ya, jud, pemurahnya, wal syafaqah, kasih sayangnya, wal hilmi, lembutnya, wal adl, keadilannya, wal iffah, menjaga kehormatannya. Walam yaqaribuhu fi dzalika kulluh, semuanya tidaklah mendekati Nabi pada yang disebutkan tadi. Wa kulluhum, dan semua mereka, akhidun min rasulillahi mughtarifa minal bahr,
Semuanya mereka mengambil dari Nabi kondisinya seperti mencedok ya dari lautan, au masan minal matari daim, atau menghisap dari hujan yang terus menerus turun. Maksudnya apa tuh? Wal muradu minal bahri wal matar huna, maksud daripada laut dan hujan di sini ilmuhu wa hilmuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh nabi rasul itu mencedok, mengambil manfaat ilmu dan kelembutan, mencontoh akhlak sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Nanti kita lanjutkan lagi di lanjutannya. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.